Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu ingin membahas tugas kelompok yang ada di Spada. Sebelumnya kelompok kita itu ada Aji Rahmawan, Aliani Malsari, Agatha Mariska Panjaitan, dan Aulia Kusumaningsih. Nah, yang pertama akan kita bahas itu terkait latihan terbimbing subgrup. Ya, boleh langsung di share screen aja. Nah, silakan untuk yang membahas nomor satu. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini udah ada latihan terbimbing subgraf yang nomor 1. Permasalahannya yakni misalkan H adalah himpunan bagian tak kosong dari grup G, maka H disebut subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A dan B anggota dari H. Berlaku A kali B pangkat minus 1. A kali B inverse anggota dari H. Buktinya ke arah kiri. Diketahui bahwa AB-1 anggota dari H akan dibuktikan yang pertama, anggota H, jika A anggota H, maka A inverse anggota H. Yang kedua, jika A dan B anggota H, maka A kali B anggota H. Syarat dari sebuah grup itu kan yang pertama, di sini kita akan membuktikan memiliki identitas. Karena H merupakan himpunan bagian tak kosong, maka H memiliki anggota. Misalkan nih, kita ambil H. Jika A anggota H, maka A inverse anggota H. Berdasarkan AB pangkatnya 1 anggota H, maka A kali A inverse anggota H. Sehingga diperoleh kan A kali A inverse itu sama dengan E. Maka E anggota H juga. Jadi H ini memiliki anggota identitas. Lanjut, untuk syarat kedua dari sebuah grup itu adalah memiliki inverse. Misal kita ambil A anggota H berdasarkan A kali B pangkat min 1 anggota H, maka E dikali A min 1 anggota H. Sementara kita ketahui E kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1. Jadi A itu anggota dari H memiliki inverse yaitu A inverse anggota H juga. Yang ketiga itu bersifat asosiatif. Ini nggak usah dijabarin lagi karena ini tuh sifatnya udah diturunkan karena hak subset dari grup G dan memiliki operasi yang sama. Dan yang terakhir ini ada sifat keempat, yakni sifat tertutup. Coba kita ambil A dan B anggota H. Jadi akan dibuktikan A kali B anggota H. Dari bukti kedua, tadi yang memiliki inverse didapatkan bahwa A, B memiliki inverse sehingga B memiliki inverse di H, yaitu B inverse anggota H. Selanjutnya berdasarkan A kali B anggota H, kan sama aja berarti A kali B sama dengan A kali B inverse, terus diinversin lagi. Jadi AB sama dengan A kali B pangkat min 1 dikali min 1. Jika B inverse diinversin lagi jadinya B positif kan, jadi A kali B. Jadi anggota H berdasarkan sifat inverse maka A kali B anggota H. Berarti H bersifat tertutup. Karena keempat syarat sebuah grup sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa H ini merupakan subgrup dari G. Terbukti. Yang kedua, jika G adalah grup abelian dan N adalah bilangan asli yang ditetapkan, maka H sama dengan, maka H itu himpunan dari A anggota G, di mana A pangkat N sama dengan E adalah subgrup. Buktinya, coba kita ambil A dan B sebagai anggota H. Akan dibuktikan A kali B pangkatnya 1 anggota H. Perhatikan bahwa A kali B inverse pangkat N sama dengan
A pangkat N dikali B pangkat min 1 dipangkatin lagi N. Karena G merupakan grup abelian. Nah, selanjutnya kita jabarin di sini. A pangkat N dikali B pangkat min 1 dikali N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat min N dipangkatin lagi 1, kita tukar. Kan ini sama aja kan, min 1N. Nah, yang ini juga sama aja, min 1N. Min N dikali 1 kan sama aja min 1N. Terus sudah kayak gitu, kita ketahui bahwa kan A pangkat N itu sama dengan dari berdasarkan himpunan H tadi, kalau A pangkat N itu sama dengan maka B pangkat min N sama dengan B pangkat min N. B pangkat min N pangkatin lagi 1 sama dengan pangkat min 1 atau inverse. Terus sudah kayak gitu, kita ketahui bahwa dikali inverse itu sama dengan Nah, dari yang awal itu itu didapetin dari A pangkat N sama dengan Maka terbukti bahwa A kali B inverse sama anggota dari H. Terbukti. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, lanjut. Untuk nomor 3 dan nomor 4, oleh Alia, dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya gitu ya. Selanjutnya yaitu nomor 3. Untuk soal nomor 3, misalkan G adalah grup. Maka ZG sama dengan A anggota G, AG sama dengan GA. Untuk setiap G anggota G adalah subgrup. ZG disebut center grup G. Lalu bukti. Ambil A dan B anggota ZG akan dibuktikan AB inverse anggota ZG dengan cara menunjukkan AB inverse G sama dengan GAB inverse untuk setiap G anggota G. Nah, berdasarkan sifat asosiatif, AB inverse G sama dengan AB inverse G, yaitu selanjutnya digunakan sifat AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Maka A dikali B inverse G sama dengan ABG inverse 1. Ya, selanjutnya ada AB inverse G sama dengan AG inverse dikali B inverse. Lalu AB inverse G menjadi AG inverse diinverskan lagi dikali B inverse. Selanjutnya, dari hasil tadi diperoleh AG B inverse. Lalu dari AG B inverse ini dibalik ya, menjadi GA B inverse. Hasil akhirnya G dikali AB inverse. Nah, berdasarkan definisi ZG diperoleh AB inverse anggota ZG, berarti terbukti bahwa ZG ini merupakan subgrup dari G. Selanjutnya nomor 4, misalkan G adalah grup dan A anggota G. Maka centralizer A yaitu CA sama dengan X anggota G. Nah, untuk XA sama dengan AX adalah subgrup. Lalu bukti ambil X, Y anggota CA akan dibuktikan bahwa XY inverse anggota CA dengan cara menunjukkan XY inverse dikali A sama dengan AXY inverse. Nah, pembuktiannya ini sebelumnya pengertian dari sentralis itu merupakan himpunan semua elemen grup yang komutatif dengan elemen tersebut dan merupakan salah satu subgrup dari grupnya. Akan ditunjukkan gitu CA bahwa CA adalah subgrup dari G. Misal elemen identitas dari G dan EA sama dengan EA. Maka
E anggota CA sehingga CA itu adalah tidak boleh himpunan kosong. Maka CA irisan G, jadi CA suatu kompleks dari G, yaitu lalu ambil sembarang XY anggota CA. Maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Selanjutnya kita kalikan A dikali XY inverse sama dengan AE dikali XY inverse. Lalu kita kita jabarin ya, E itu kan identitas. Kita jabarin A dikali XX inverse dikali XY inverse. Lalu dikeluarkan X inverse-nya menjadi AX dikali X inverse dikali XY inverse. Selanjutnya kita ubah si XA-nya, AX-nya jadi XA, lalu dikalikan X inverse dikali X, lalu dikali Y inverse. Nah, karena X inverse dikali X itu identitas, maka XA dikali Y inverse. Terus karena dia udah identitas jadi hilang. Selanjutnya XA dikali Y inverse. Lalu X-nya dikeluarin menjadi X dikali AY inverse. Lalu inverse-nya pindah di ke Y menjadi X dalam kurung Y inverse dikali A. Lalu hasil akhirnya adalah XY inverse dikali A. Sehingga XY inverse anggota CA adalah terbukti subgrup dari G. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya ini kita membahas tugas yang ada di tabel. Nah, kita kedapatan di tugas yang di nomor 1 yaitu menentukan D4. Langsung aja Agatha untuk menjelaskan. Iya, sebelumnya terima kasih moderator. Jadi di tugas tabel ini pertanyaannya kita disuruh menentukan subgrup dari grup D4 ya. Kita tahu kalau grup D4 itu jika divisualisasikan bentuknya itu adalah persegi seperti yang ada pada gambar. Nah, untuk mencari subgrup dari suatu grup, kita membutuhkan tabel yang dinamakan dengan tabel Cayley. Nah, untuk mencari tabel Cayley ini, kita harus tahu dulu setiap elemen yang ada pada grup. Nah, untuk mencarinya di D4 ini, kita bisa menggunakan metode transformasi dengan merotasi dan merefleksi. Pertama itu, kita merotasikan persegi di mana nomor 1 di sebelah kiri atas, nomor 2 sebelah kanan atas, 3 sebelah kanan bawah, dan yang 4 di kiri bawah. Kita rotasikan sebesar 0 derajat, maka hasilnya tetap 1 atas kiri, 2 atas kanan, 3 bawah kanan, dan 4 bawah kiri. Lalu yang kedua, si R0 ini kita rotasikan sebesar 90 derajat, dihasilkan seperti yang di kanan menjadi 2, 3, 4, 1. Kita rotasikan secara anti-clockwise atau bertentangan dengan berlawanan jarum jam. Kemudian yang R2, kita rotasikan dari 1, 2, 3, 4 sebesar 180 derajat, didapatkan 3, 4, 1, 2. Kemudian yang R3, kita dapatkan dari R0, kita rotasikan sebesar 270 derajat, menjadi 4, 1, 2, 3. Kemudian berikutnya itu merefleksikan. Yang pertama refleksinya itu terhadap sumbu X
dihasilkan 4, 3, 2, 1. Lalu direfleksikan lagi, maaf, R0 direfleksikan terhadap sumbu Y, dihasilkan 2, 1, 4, 3. Next aja. Kemudian R0 kita refleksikan di mana Y sama dengan negatif X, didapatkan 1, 4, 3, 2. Lalu yang terakhir, R0 direfleksikan dengan Y sama dengan X, didapatkan 3, 2, 1, dan 4. Nah, dari yang tadi kita dapat membentuk suatu matriks, di mana tadi R0-nya itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lalu R1-nya 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, dan seterusnya tadi ya, di mana untuk rotasi 0 sampai 270 derajat, tadi notasinya R0 sampai dengan R3, sedangkan yang refleksi notasinya H, V, D, dan T. Kemudian elemen dari grup D4 itu ada R0, R1, R2, R3, H, V, D, dan T. Untuk langkah pertama, kita perlu membuat tabel operasi. Di sini untuk mempermudah penghitungan, kita memakai metode permutasi. Dengan mencarinya baris per baris, lalu yang pertama ini baris ke-1, yaitu R0. R0, bundaran R0, R0-nya 1, 2, 3, 4, lalu 1, 2, 3, 4. Tetap hasilnya R0. Lalu yang kedua, R0 bundaran R1. R0-nya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. R1-nya 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Dengan cara permutasi, kita melakukannya dari belakang. Di sini, 1, 2, ke kiri, 2, 2. Maka di sini hasilnya 2. Kemudian 2, 3. Di sini 3. Kita masukkan ke sini 3. Ke sini 3. Kemudian 3, 4, 4, 4. Kita masukkan ke sini 4. Lalu 4, 1. 1 di kiri berpasangan dengan 1. Kita letakkan 1 di sini. Begitu juga prosesnya sampai dengan akhir. Maka R0 bundaran R1 didapatkan R1. Lalu R0 bundaran R2, dan seterusnya sama, hingga akhirnya baris pertama kita dapat R0, bundaran R0 sama dengan R0, R0 bundaran R1 sama dengan R1, dan seterusnya, karena berkaitan dengan sifat identitas. Lalu baris kedua, acuannya adalah R1. Di sini, R1-nya 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. R0-nya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Karena identitas, maka dikalikan R1 dikalikan identitas, hasilnya R1. Kemudian, R1 bundaran R1. R1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. R1 lagi, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Seperti tadi, kita kerjakan dari belakang. Di sini, 1, temannya 2. Kita tinjau dari kiri lagi. 2, temannya 3. Maka, di sini kita tulis 3. Kemudian, untuk yang kedua, 2 temannya 3. Di sebelah kiri, 3 pasangannya 4. Maka di sini 4. Kemudian, 3 berpasangan dengan 4. Di kiri, 4 berpasangan dengan 1. Maka di sini 1.
Kemudian di sini 4 berpasangan dengan 1. Di kiri 1 berpasangan dengan 2. Maka di sini kita tulis 2. Sehingga kita dapatkan R2-nya. Kita dapatkan R1 bundaran R1 sama dengan 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2. Jika kita lihat di list R1 sampai dengan T, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2 itu merupakan R2. Begitu juga pengerjaannya sama sampai dengan R1 bundaran T, didapatkan pada tabel baris kedua, R1 bundaran R0, R1, R1 bundaran R1, bentar. R1 bundaran R1, R2, R1 bundaran R2, R3, R1 bundaran R3, R0, R1 bundaran H, D, R1 bundaran V, T, R1 bundaran D, V, R1 bundaran T, H. Berikutnya, masuk ke baris ketiga. Baris ketiga sebagai tinjauannya adalah R2. Seperti tadi, R2 ini kalau dibundarkan dengan R0, yaitu identitasnya, maka hasilnya tetap R2. Lalu R2 bundaran R1. R2-nya tadi sesuai dengan yang hasil transformasi adalah 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2. Kita bundarkan dengan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Kita mulai proses permutasi. Kita mulai dari sebelah kanan. Di sini 1 pasangannya 2. Sebelah kiri 2 pasangannya 4. Maka kita letakkan di sini 4. Dan seterusnya ya. Sama seperti tadi. Sama seperti tadi hingga kita mencapai R2 bundaran T, sehingga tabel pada baris ketiga kita dapatkan R2 bundaran R0 sama dengan R2, lalu R2 bundaran R1 sama dengan R3, R2 bundaran R2 sama dengan R0, R2 bundaran R3 sama dengan R1, R2 bundaran H sama dengan V, R2 bundaran V sama dengan H, R2 bundaran D sama dengan T, R2 bundaran T sama dengan D. Kemudian kita masuk ke baris yang keempat. Untuk baris keempat sama caranya dengan cara permutasi, hingga baris keempat kita dapatkan R3 bundaran R0 sama dengan R3, R3 bundaran R1 sama dengan R0, R3 bundaran R2 sama dengan R1, R3 bundaran R3 sama dengan R2, R3 bundaran H sama dengan T, R3 bundaran V sama dengan D, R3 bundaran D sama dengan H, dan R3 bundaran T sama dengan V. Hingga caranya sama, hingga nanti kita sampai ke baris ke-8 aja. Baris terakhir. Nah, baris ke-8, yang atas. Baris ke-8, itu tinjauannya T, yang paling terakhir. Dari ke-8 baris tadi, terbentuklah sebuah tabel yang dinamakan dengan tabel Cayley Group D4. Nah, dari tabel ini kita bisa menentukan subgrupnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya yaitu tentang pembagian subgrupnya. Nah, subgrup yang pertama itu kita menentukan identitasnya yaitu R0. R0 dari H1 itu adalah R0. Nah, selanjutnya itu R1. Untuk R1, R1 0 itu berarti identitas. Lalu R1 pangkat 1 itu tetap R1. Coba agak dinaikkan sedikit share screen-nya. Nah, bisa kita lihat ketika R0 pangkat 1 itu sama aja dengan R1. R1 pangkat 1 itu sama dengan R1. Lalu R1 pangkat 2 itu sama dengan R1 dikali R1. Nah, untuk R1 dikali R1 bisa dilihat ya di situ. Ya, dilanjut ya untuk R2. Untuk R2 pangkat 0 itu sama dengan R0, yaitu identitas. Nah, untuk R2 pangkat 1 itu tetap R2, dan seterusnya hingga
hingga T. Langsung aja ke bawah. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, itu bisa dilihat ya. Kalau misalnya, belum naik lagi. Nah, dari ini sama ya, kayak yang di atasnya juga, lihat bagian T itu. Nah, untuk di bagian T itu kan kalau misalnya sudah menemukan identitas lagi, nah itu berarti sudah siklis. Nah, ketika sudah siklis berarti di stop saja sampai T1, begitu. Lalu, ini artinya grup D4 memiliki 8 subgrup dengan 1 elemen, 2 elemen, 4 elemen, dan 8 elemen. Subgrup di D4 yaitu H1-nya itu R0 atau identitas, H2-nya itu ada R0, R1, R2, R3, dan H3-nya itu ada R0, R2, H4-nya itu ada R0H, H5-nya ada R0V, H6-nya ada R0D, H7-nya ada R0T, dan H8-nya itu ada R0, R1, R2, R3, H, V, D, dan T. Nah, sudah selesai ya. Mungkin itu aja yang bisa kita presentasikan hari ini atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.